Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang paling mengesankan dari perayaan Ekaristi adalah peristiwa pemecahan roti. Selain karena merupakan peristiwa yang sama di seluruh gereja Katolik di berbagai belahan dunia ini, peristiwa ini mau menunjukkan bagaimana pemberian diri Tuhan itu tetap hidup sejak peristiwa salib hingga pada hari ini. Peristiwa pemecahan roti memberi bukti totalitas Tuhan dalam memperhatikan manusia dan membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini memperdengarkan kembali kata-kata Yesus tentang siapa dirinya. Ia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan tubuhnya akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan ini bagi orang Farisi menjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang bisa makan daging manusia? Pada bagian lain, kisah Injil Yesus menghubungkan roti dengan firman Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus adalah firman yang hidup.
Alkitab merupakan firman yang tertulis. Di sini Yesus menyebut dirinya roti hidup. Oleh karena itu, kita memakan tubuhnya dengan tetap tinggal di dalam Dia sambil menerima dan menaati firman Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi, kita menerima firman Allah dan menyantap tubuhnya melalui Ekaristi. Peristiwa salib adalah peristiwa Yesus memecah-mecahkan dan meremukkan tubuhnya untuk dibagikan kepada manusia. Namun, peristiwa itu baru dapat dikenali oleh para murid ketika ia memecah-mecahkan roti pada 2 murid yang pergi ke Emmaus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bisa jadi kita juga sering tidak menyadari arti roti hidup Kristus dalam hidup kita. Semoga dengan kebangkitan Kristus, kita semakin sadar akan pengorbanan salib Yesus bagi kita. Kita diundang untuk semakin rajin membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi, karena dengan itulah kita diselamatkan dan kita siap untuk diutus. Setelah perayaan Ekaristi, imam selalu mengatakan, "Pergilah, kamu diutus." Kita telah menerima roti hidup Kristus, maka kita siap untuk mewartakannya. Siapkah kita diutus? Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk memahami firman-Mu dan setia mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Sebab Engkaulah roti hidup bagi kami dan bagi dunia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tuntunlah kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.